Rekan Super, di Indonesia memiliki berbagai macam tradisi unik loh dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yuk kita simak apa saja tradisi unik Maulid Nabi yang ada di Indonesia. Yang pertama, tradisi kirap ampyang di Kudus, Jawa Tengah. Pada awalnya, tradisi kirap ampyang merupakan media penyiaran agama Islam di wilayah tersebut. Tradisi itu dilakukan oleh Ratu Kalinyamat dan suaminya Sultan Hadirin. Tradisi ini digelar dengan menyajikan makanan yang dihiasi dengan ampyang atau nasi kerupuk yang diarak keliling desa sebelum menuju ke Masjid Wali At-Taqwa di desa setempat. Dalam tradisi ini, masing-masing peserta juga menampilkan sejumlah kesenian seperti visualisasi tokoh-tokoh yang berjasa pada saat berdirinya Desa Loram Kulon serta visualisasi sejarah pendirian Masjid Wali At-Taqwa. Setelah sampai di Masjid Wali, tandu yang berisi nasi bungkus serta hasil bumi yang sebelumnya diarak keliling desa didoakan oleh ulama setempat. Kemudian dibagikan kepada warga setempat untuk mendapatkan berkah. Yang kedua, tradisi Muluden di Madura, Jawa Timur. Tepat pada 12 Rabiul Awal, masyarakat di Madura akan berduyun-duyun datang ke masjid untuk merayakan Maulid Agung atau yang biasa disebut sebagai peringatan Muluden. Acara ini biasanya diisi dengan pembacaan barzanji, riwayat hidup Nabi, dan sedikit selingan ceramah keagamaan yang menceritakan kebaikan sang Nabi semasa hidupnya untuk dijadikan sebagai pegangan hidup. Saat Maulid Agung, para perempuan biasanya datang ke masjid atau musola dengan membawa talam yang di atasnya berisi tumpeng. Di sekeliling tumpeng tersebut dipenuhi beragam buah yang ditusuk dengan lidi dan dilekatkan kepada tumpeng. Yang ketiga, tradisi grebek Maulid Nabi di Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai kota yang punya beraneka-ragaman budaya, salah satunya tradisi grebek Maulud. Tradisi grebek Maulud dilakukan setiap tanggal 12 pada bulan Maulud, yang merupakan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara grebek Maulud diawali dengan parade prajurit keraton yang berpakaian lengkap ditambah senjata khusus, dan ada juga loh yang membawa alat musik. Setelah para prajurit keluar disusul oleh rombongan prajurit yang menunggangi kuda maupun yang terakhir adalah rombongan gunungan akan diarak menuju alun-alun, kemudian didoakan di Masjid Gede Kauman. Selanjutnya akan diperebutkan untuk siapa saja yang menonton. Banyak warga percaya jika mengambil hasil bumi dari gunungan tersebut akan mendapatkan berkah. Yang keempat, tradisi Panjang Jimat di Cirebon. Panjang Jimat merupakan puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tradisi turun-temurun sejak ratusan tahun lalu di Keraton Kesepuhan Cirebon. Perangkat dalam upacara itu terdiri dari lilin, air mawar, panjang atau tapsi yang berisi nasi rosul, guci, 4 buah baki, serta tumpeng jeneng dan nasi uduk.
Seluruh perangkat itu memiliki makna tersendiri. Biasanya, seluruh perangkat itu dibawa oleh iring-iringan abdi dalam dari bangsal Prabayaksa, keraton Kasepuhan menuju Langgar Agung. Di Langgar Agung, kemudian dilaksanakan sholawatan dan pengajian kitab Barjanzi hingga tengah malam. Setelah itu, nasi jimat dan makanan lain yang disajikan di atas piring pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati pun disantap bersama. Yang kelima, tradisi Bungo Lado di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi Bunga Lado merupakan tradisi yang digelar masyarakat di Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bunga lado merupakan pohon hias berdaunkan uang yang biasa juga disebut dengan pohon uang. Uang kertas dari berbagai macam nominal itu ditempel pada ranting-ranting pohon yang dipercantik dengan kertas hias. Tradisi Bungo Lado menjadi kesempatan bagi warga yang juga perantau untuk menyumbang pembangunan rumah ibadah di daerah itu. Dan masyarakat dari beberapa desa akan membawa Bungo Lado yang dikumpulkan untuk pembangunan rumah ibadah dan kegiatan dakwah. Sumbangan Bungo Lado ini merupakan simbol dari rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Dan yang terakhir, tradisi walima di Gorontalo. Di Gorontalo, peringatan Maulid Nabi dilakukan dengan tradisi walima. Walima merupakan tradisi tua semasa kerajaan-kerajaan Islam yang dilaksanakan turun-temurun antar generasi. Diperkirakan, tradisi ini mulai ada sejak Gorontalo mengenal Islam, tepatnya pada abad 17. Saat tradisi walimah, masyarakat muslim di Gorontalo akan menyiapkan kue-kue tradisional seperti kolombengi, curuti, bulu deli, wapili, dan pisangi yang disusun sedemikian rupa dan diarak dari rumah menuju masjid terdekat. Setelah doa maulid di masjid selesai, ribuan kue-kue tersebut dibagi-bagikan kepada warga untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Karena hal tersebut menurut mereka membawa sebuah keberkahan ketika mendapatkan makanan yang sudah didoakan.